Jembatan merah berdiri angkuh di atas aliran Sungai Kalimas, sebuah saksi bisu yang telah menyaksikan berbagai peristiwa besar sejak zaman kolonial. Namun, di balik kemegahan dan nilai sejarahnya, ada sesuatu yang tak terlihat namun selalu terasa, jejak dari masa lalu yang belum tuntas. Saat Alia Prameswari melangkah mendekati jembatan itu, udara di sekitarnya terasa lebih berat. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, menyisakan semburat merah keemasan yang perlahan-lahan ditelan oleh gelapnya malam. Langkah kaki Alia bergema di trotoar jembatan yang mulai tua, dan semakin dalam ia melangkah, semakin ia merasa seperti ada sesuatu yang memperhatikannya dari kejauhan. Dari atas jembatan, Sungai Kalimas mengalir tenang, tetapi ada sesuatu yang membuat Alia merinding. Permukaan airnya berwarna gelap, seolah menyembunyikan rahasia yang tak ingin diungkap. Di kejauhan, lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu, tetapi cahaya di jembatan terasa berbeda. Ada beberapa lampu jalan yang mati, menciptakan bayangan panjang di sela-sela struktur besi tua. Alia merasa ada yang tidak beres. Saat ia berdiri di tengah jembatan, angin dingin berhembus pelan, membawa aroma yang tak biasa, bau melati yang samar, bercampur dengan sesuatu yang lebih tajam, seperti besi berkarat. Bau itu seperti bau darah, gumam Alia tanpa sadar. Tiba-tiba, ia mendengar sesuatu dari bawah jembatan. Suara gemericik air, tetapi kali ini terdengar lebih berat, seolah ada seseorang yang berjalan di dalam sungai. Alia menelan ludah. Ia sendirian. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaannya saja. Namun, saat ia melihat ke ujung jembatan, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Asap tipis mulai naik dari permukaan sungai, berputar perlahan seperti kabut. Dari dalam kabut itu, terdengar suara tangisan lirih. Suara itu terdengar jauh pada awalnya, tetapi perlahan semakin mendekat. Suara itu terdengar lirih meminta tolong. Alia merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Suara itu bukan suara biasa. Itu bukan suara manusia biasa. Ia menoleh ke sekeliling, tetapi jembatan itu kosong. Tidak ada siapapun selain dirinya, tetapi suara itu tetap ada. Seseorang menangis di sekitar sini. Lalu, tanpa peringatan, sebuah suara berbisik langsung di belakang telinganya. "Tolong temukan aku sebelum semuanya terlambat," bisik suara itu. Alia langsung berbalik, tetapi tidak ada siapa-siapa. Namun, di permukaan besi jembatan di sebelahnya, samar-samar terlihat jejak tangan kecil berlumuran air. Seolah seseorang baru saja menyentuhnya dengan tangan basah, tapi tak ada siapa-siapa di sana. Alia menelan ludah. Malam baru saja dimulai, tetapi ia sudah merasa bahwa jembatan merah menyimpan sesuatu yang lebih kelam dari yang pernah ia bayangkan. Dan yang lebih mengerikan, ia tahu bahwa sesuatu di sana sedang memperhatikannya. Alia terdiam sesaat, mematung di tengah jembatan. Udara malam terasa semakin berat, seperti ada yang membungkusnya dengan kekuatan tak terlihat. Suara tangisan yang ia dengar tadi seperti membekas di telinganya, seakan menggema tanpa henti dalam benaknya. Ia tahu bahwa sesuatu lebih besar dari sekadar kisah legenda sedang terjadi di jembatan merah ini. Tidak bisa hanya bergantung pada perasaan dan intuisi. Alia memutuskan untuk kembali ke lokasi dengan Reza,
teman fotografernya yang lebih berpengalaman dalam dunia mistis. Reza, yang sudah lama terlibat dalam dunia paranormal, menyadari ada sesuatu yang sangat aneh di sekitar jembatan itu. Ia percaya ada energi gelap yang terperangkap di sana, dan ia ingin menggali lebih dalam untuk mencari jawaban. Malam semakin larut, dan hanya terdengar suara angin yang berdesir pelan serta suara motor yang sesekali lewat di kejauhan. Mereka berdua kembali menatap jembatan merah yang kini tampak lebih angker dalam gelapnya malam. Lampu jalan yang ada di sepanjang jembatan temaram, membuat bayangan-bayangan panjang merayap di sepanjang besi tua itu. Dengan kamera dan alat pendeteksi energi paranormal, Reza mulai mencari titik-titik yang lebih terasa dingin, yang menurutnya menjadi lokasi yang menyimpan energi tak kasat mata. "Kita mulai dari sini," ujar Reza sambil menunjuk ke salah satu bagian jembatan yang tampaknya lebih sepi, jauh dari keramaian kendaraan. Alia mengangguk, meski rasa was-was mulai menghantui dirinya. Mereka berjalan perlahan, kaki mereka bergema di sepanjang jembatan yang panjang. Namun, setiap langkah yang mereka ambil seakan-akan membawa mereka lebih dekat ke kegelapan yang semakin pekat. Saat Reza mengatur kamera, tiba-tiba sebuah suara terpecah di udara. Suara gemericik air yang sangat keras, seperti ada sesuatu yang menghempas ke permukaan sungai. Alia dan Reza berhenti sejenak, memandang ke arah sungai yang mengalir di bawah jembatan. Airnya terlihat gelap, seakan tak ada kehidupan di sana. Tetapi suara itu terus terdengar, semakin jelas. "Ada yang salah," bisik Reza pelan, matanya terfokus pada air yang beriak. Alia menoleh ke arah sungai, dan saat itu juga ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan gelap melintas di bawah permukaan air. Bukan sekadar riakan air, tetapi seperti sosok yang sedang bergerak di sana, mengikutinya. Mereka berdua berdiri terdiam, tak tahu harus berbuat apa. Namun, sebelum mereka sempat berpikir lebih lanjut, tiba-tiba suara tangisan meminta tolong itu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih jelas. Alia menutup telinganya, mencoba untuk menahan ketakutan yang mulai menguasainya. Suara itu berbaur dengan suara angin yang semakin kencang, seakan mengusir kedamaian yang tersisa. Namun, meskipun ia menutup telinganya, suara tangisan itu tetap terdengar, terus-menerus, seolah berasal dari dalam dirinya sendiri. Tanpa sadar, mereka berdua telah berjalan semakin jauh ke arah tengah jembatan. Sesuatu mulai menarik mereka ke sana, seolah ada kekuatan yang mengendalikan langkah mereka. Di antara suara tangisan dan kabut yang semakin tebal, mereka akhirnya melihat sesosok wanita berpakaian putih berdiri di ujung jembatan. Wanita itu tidak bergerak. Wajahnya tak tampak jelas, hanya bayangan samar yang melayang di udara. Tetapi dari gerakan tubuhnya yang terkulai, ada kesan kegelapan yang menutupi wajahnya, menambah kesan hantu yang sangat menakutkan. Reza yang memegang kamera segera menekan tombol rekam. Tapi saat layar kamera menyala, wanita itu sudah menghilang. Semua yang mereka lihat hanya kabut tipis yang mengepul ke udara, menutup pandangan mereka. Alia menarik napas panjang. Rasa takutnya meluap, tetapi ia berusaha mengumpulkan keberanian. "Reza, apa yang baru saja kita lihat?" ucapnya. Reza menatap layar kamera, tapi wajahnya tampak pucat. Tidak ada apa-apa di layar,
Hanya gambar jembatan kosong dengan kabut yang semakin tebal. Saat mereka berbalik, sebuah suara berbisik di belakang mereka, sama seperti yang terdengar sebelumnya. Hanya kali ini, suara itu lebih dalam, penuh kemarahan. Kalian akan menyesal. Kalian akan menemui nasib yang sama. Ucap suara itu lantang. Mereka berdua menoleh cepat, tetapi kembali hanya ada kegelapan. Alia, kita harus keluar dari sini. Ini lebih dari yang kita duga, ujar Reza, wajahnya terpelintir karena ketakutan. Namun, saat mereka berbalik dan hendak melangkah, tiba-tiba jalan menuju keluar jembatan terasa lebih panjang, seolah-olah mereka terperangkap dalam sebuah dimensi lain yang tak bisa mereka hindari. Pandangan mereka terfokus pada lampu jembatan yang mulai redup satu persatu, dan pada setiap detik yang berlalu, suara tangisan semakin keras. Mereka berdua merasa seakan ada sesuatu yang terus mengawasi mereka, sesuatu yang tidak terlihat, tetapi sangat nyata. Dengan cepat, Alia dan Reza berlari menuju ujung jembatan, tetapi semakin cepat mereka berlari, semakin mereka merasa terjebak. Tiba-tiba, kamera Reza menyala dengan sendirinya, menampilkan bayangan putih yang melintas sangat cepat di layar, sebuah sosok yang mengenakan gaun putih dan menangis. Sebelum mereka tahu, mereka sudah tiba di ujung jembatan. Namun, saat mereka menoleh, jembatan merah tampak lebih tua, lebih rusak, seolah mereka berada di tempat yang berbeda. Lembaran waktu terasa terhenti, dan mereka merasa terperangkap dalam dunia lain. Alia dan Reza berdiri terdiam di ujung jembatan merah, tak mampu bergerak meski mereka sangat ingin melarikan diri. Suasana semakin tegang, seolah-olah waktu terhenti, dan semua yang terjadi dalam beberapa jam terakhir hanya membekas dalam benak mereka seperti mimpi buruk yang tak bisa diabaikan. Mereka telah menyaksikan hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Namun, suara tangisan itu masih terdengar, menggerogoti pikiran mereka. Reza mengarahkan kameranya ke bawah, mencoba untuk menangkap sesuatu yang tidak terlihat, dan kamera itu mendeteksi sebuah bayangan samar yang berlari cepat di antara tiang-tiang jembatan. Alia merasa keringat dingin merayap di punggungnya, tetapi ia tahu mereka harus tetap kuat untuk mencari jawaban. Reza, kita harus kembali ke desa, ujar Alia, suaranya agak gemetar. Ada yang harus kita ungkap di sini. Semua ini pasti ada penjelasannya. Reza mengangguk, meski jelas terlihat wajahnya masih dipenuhi ketakutan. Namun, keberanian Alia sedikit memberi kekuatan padanya untuk melanjutkan penyelidikan. Mereka berbalik, memutuskan untuk mencari jawaban lebih jauh. Tetapi sebelum mereka melangkah lebih jauh, Alia teringat sebuah cerita lama yang didengarnya saat kecil. Cerita itu adalah tentang Noni Belanda, sosok wanita muda dari era kolonial yang sering terlihat di sekitar jembatan ini. Konon, ia adalah korban dari suatu tragedi yang sangat kelam, sebuah kisah cinta terlarang yang berakhir dengan pengkhianatan dan pembunuhan yang mengerikan. Banyak orang yang mengatakan bahwa roh Noni Belanda masih menghantui jembatan itu hingga sekarang, mencari balas dendam atas kematian tragisnya. Alia merasa ada keterkaitan antara legenda itu dan apa yang mereka alami. Tapi ia membutuhkan lebih banyak informasi untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke desa terdekat, berharap dapat menemukan saksi hidup atau bukti yang dapat menguak misteri ini.
Desa yang mereka tuju berada di tepi Sungai Kalimas, sekitar 2 kilometer dari jembatan. Dengan suasana yang semakin sunyi, mereka melangkah menyusuri jalanan yang sepi. Pencahayaan dari lampu jalan yang redup memberi kesan terisolasi. Ketika mereka tiba di desa, suasana yang awalnya terlihat biasa, tiba-tiba terasa asing. Banyak rumah yang terlihat kosong, seolah-olah waktu bergerak lebih lambat di sini. Mereka berhenti di rumah seorang nenek tua yang dikenal sebagai penjaga sejarah desa. Nenek itu dikenal banyak orang sebagai sosok yang mengetahui banyak tentang legenda dan peristiwa masa lalu yang pernah terjadi di sekitar jembatan. Mereka mengetuk pintu rumahnya yang terbuat dari kayu usang, dan setelah beberapa detik, pintu itu terbuka perlahan. "Ada apa, anak-anak muda?" Suara nenek itu terdengar lemah namun penuh kewaspadaan. "Kami sedang menyelidiki sesuatu yang terjadi di Jembatan Merah," jawab Reza. "Kami ingin tahu lebih banyak tentang sejarah jembatan itu dan legenda noni Belanda." Nenek itu terdiam sejenak. Matanya yang kabur menatap mereka tajam. "Anak-anak muda, kalian tidak seharusnya mencari tahu itu," ujarnya dengan suara serak. "Jembatan itu bukan hanya sekadar tempat yang mengerikan. Ada sejarah kelam di sana, dan banyak yang tak kembali setelah mereka mencarinya." Namun, Alia dan Reza tetap mendesak. Akhirnya nenek itu bercerita dengan suara pelan dan gemetar, mengungkapkan fakta yang tak pernah mereka duga. Noni Belanda bukan hanya seorang wanita yang dibunuh. Dia adalah bagian dari kisah yang lebih besar, kata nenek itu, suaranya terdengar serak. Noni adalah seorang wanita yang jatuh cinta dengan seorang prajurit pribumi. Namun, cinta mereka tidak disetujui oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam kebencian dan rasa takut akan hubungan mereka yang dianggap terlarang, seorang pengkhianat dari desa ini memberitahukan pihak berwenang tentang hubungan mereka. Mereka berdua dibunuh oleh tentara Belanda pada malam itu, tepat di tepi sungai, di dekat jembatan. Namun, tubuh Noni hilang, dan tak ada yang pernah menemukannya. Sejak saat itu, desa ini dihantui oleh roh Noni yang mencari balas dendam. Alia dan Reza terdiam mendengar kisah yang begitu mengerikan. "Tapi, kenapa sekarang?" Alia bertanya. "Kenapa roh Noni baru mengganggu sekarang?" Nenek itu menarik napas panjang. "Karena ada seseorang yang mencoba menghidupkan kembali sejarah itu. Ada yang mencoba mengungkap kebenaran yang seharusnya tetap terkubur." Setelah mendengarkan cerita nenek itu, mereka merasa semakin dekat dengan kebenaran. Alia dan Reza kembali ke jembatan, kali ini dengan tujuan untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya terjadi di sana. Mereka tahu bahwa roh Noni Belanda mungkin bukan satu-satunya yang terjebak di sana. Ada kekuatan lain yang mungkin menghubungkan jembatan ini dengan masa lalu yang tidak ingin diketahui oleh siapapun. Mereka memutuskan untuk mencari lebih jauh di sekitar jembatan, mencari bukti yang mungkin terlupakan, sesuatu yang hilang dalam waktu yang telah lama berlalu. Setelah beberapa jam mencari, mereka menemukan sebuah petunjuk, sebuah batu besar yang terkubur di bawah tanah, yang ketika dibuka, menunjukkan jejak darah yang mengering. Itu adalah jejak terakhir yang mereka perlukan. Mereka menyadari bahwa tragedi yang terjadi di sekitar jembatan ini lebih kelam dari yang mereka bayangkan. Tidak hanya seorang wanita yang mencari balas dendam, tetapi seluruh kisah desa ini telah dikutuk oleh pengkhianatan dan darah. Namun,
Begitu mereka menggali lebih dalam, sesuatu yang lebih gelap menyapa mereka. Sebuah suara mendesis dari dalam tanah, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam kegelapan jembatan itu. "Kalian terlalu jauh, jangan lanjutkan," ucap suara itu. Alia dan Reza saling memandang, dan sebelum mereka bisa bergerak, tangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih mendalam, lebih mendesak. Mereka tahu, mereka telah melangkah terlalu jauh dan akan ada konsekuensi untuk itu. Malam semakin larut saat Alia dan Reza kembali menuju jembatan. Perasaan mereka semakin diliputi oleh rasa takut yang mencekam, seiring dengan penemuan petunjuk-petunjuk yang mereka gali lebih dalam. Suara tangisan itu terus mengganggu mereka, seolah datang dari segala penjuru, bergema di kepala mereka, menggugah rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Meski hati mereka ragu, mereka tahu bahwa mereka harus melangkah lebih jauh untuk mengungkap misteri yang semakin membelit mereka. Sesampainya di jembatan merah, mereka berhenti sejenak, menatap jembatan yang kini tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Lampu-lampu yang temaram memberikan kesan suram, dan kabut tipis mulai meliputi daerah sekitar. "Kita harus pergi lebih dalam," ujar Reza dengan suara yang bergetar, namun terdengar penuh tekad. "Ada sesuatu yang masih tersembunyi di sini." Mereka mulai berjalan perlahan, namun setiap langkah mereka terasa semakin berat. Kabut semakin tebal, seolah menelan mereka perlahan. Mereka melintasi tiang-tiang jembatan yang tua dan rapuh, tetapi tetap merasakan ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakan mereka. Ketika mereka mencapai titik tengah jembatan, tiba-tiba kamera Reza mulai berfungsi dengan aneh. Layar kamera berkilauan dan menunjukkan gambar-gambar kabur yang semakin jelas. Gambar sosok perempuan berpakaian putih muncul, menatap langsung ke kamera dengan mata kosong yang penuh kebencian. Alia menarik napas tajam, berusaha menenangkan diri, namun suara bisikan itu semakin keras. "Kalian harus membayar. Kalian semua akan menyesal." "Itu dia, sosok Noni," Reza berbisik, suaranya gemetar. "Dia tahu kita tahu. Dia tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja." Namun, sebelum mereka sempat bergerak, tiba-tiba kabut itu mulai bergerak, dan sesosok bayangan besar muncul dari dalamnya. Sosok itu berbentuk manusia, namun gerakannya tampak terputus-putus, seolah ada sesuatu yang tidak wajar. Dengan langkah yang lambat, bayangan itu mendekat. "Siapa kamu?" Alia berteriak, suaranya tersendat oleh ketakutan yang meluap. Bayangan itu berhenti tepat di depan mereka, dan tiba-tiba suara tangisan keras kembali terdengar. "Tolong!" Suara itu semakin menggema, seolah datang dari dalam tubuh mereka, menyusup ke setiap sudut pikiran. Alia dan Reza tidak bisa bergerak, terpaku dalam ketakutan yang sangat dalam. Mereka merasa tubuh mereka mulai dingin, seolah ada energi gelap yang menyelimuti mereka, membuat gerakan mereka terhambat. Tiba-tiba, bayangan itu berbicara dengan suara yang serak, penuh dengan kebencian yang memekakkan telinga. "Kalian mengungkap rahasia yang tak seharusnya kalian ketahui. Kalian seharusnya tidak ada di sini." Sosok itu mulai mengangkat tangannya yang terlihat hancur, seolah telah terluka parah. Alia dan Reza menjerit, tetapi tubuh mereka seakan terbungkus oleh kekuatan tak terlihat yang mencegah mereka bergerak. Seketika itu juga, suara derak keras terdengar, seperti suara sesuatu yang hancur.
Batu-batu di jembatan seakan bergerak, dan tiba-tiba jembatan itu mulai bergetar. Alia dan Reza merasa bumi di bawah mereka berguncang dengan kuat, dan banyak bagian jembatan mulai runtuh. Kabut semakin tebal, menyelimuti segala sesuatu, dan suara tangisan Noni semakin keras. Dengan panik, Alia berlari menuju ujung jembatan, menarik Reza yang masih terperangkap dalam ketakutan. Mereka harus keluar, harus selamat, tapi seolah ada halangan tak terlihat yang menahan langkah mereka. Kabut itu begitu pekat, sehingga mereka kesulitan melihat ke depan. Reza, kita harus keluar dari sini, Alia berteriak, meski suara itu hampir tenggelam oleh kabut. Namun, saat mereka tiba di ujung jembatan, sesuatu yang lebih menakutkan muncul. Mereka melihat di hadapan mereka gerombolan sosok manusia yang hancur. Tubuh-tubuh itu bergerak lambat, seolah terbuat dari lapisan tanah yang membusuk. Mereka adalah roh-roh yang terjebak di antara dunia, yang tak bisa pergi setelah melakukan kesalahan yang sama. Mereka adalah para korban, mereka yang mengkhianati Noni, bisik Alia, menatap ketakutan pada roh-roh itu. Sosok-sosok itu mendekat, dengan mata kosong yang mengerikan dan mulut yang terbuka lebar, seolah siap untuk menelan mereka. Namun, sebelum roh-roh itu sempat mencapai mereka, sesuatu yang lebih besar muncul di belakang mereka. Kalian akan ikut dengan kami, ucapnya. Alia dan Reza menoleh dengan cepat, dan mereka melihat sebuah bayangan besar yang tampak menyatu dengan kabut. Bayangan itu bergerak dengan sangat cepat, dan seketika itu juga, Alia merasa tubuhnya melayang, seolah terhisap ke dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Alia terbangun dengan kepala yang berdenyut hebat. Dia merasakan tubuhnya terkulai lemas. Ketika matanya terbuka, ia menemukan dirinya berada di dalam ruangan yang gelap dan lembab, dikelilingi oleh bayangan kabut yang berat. Suara deru angin yang menderu melalui celah-celah dinding membuatnya merinding. Tetapi ketika ia mencoba bergerak, tubuhnya terasa kaku. Ia mencoba untuk berdiri, meski tubuhnya terasa sangat lelah dan penuh rasa sakit. Perlahan, ia merasakan jari-jarinya menggenggam tanah basah di bawahnya. Tanah itu dingin, basah, seperti tanah yang telah lama terabaikan, penuh dengan keberadaan yang mati. Alia akhirnya menemukan suaranya kembali dan dia memanggil-manggil Reza, lebih keras, lebih penuh harapan, tetapi tetap tidak ada jawaban. Mungkin mereka sudah terpisah, atau mungkin lebih buruk lagi, sesuatu yang tak bisa ia bayangkan telah terjadi padanya. Tiba-tiba, sebuah suara mendesis terdengar dari belakangnya, membuatnya membeku di tempat. Suara yang penuh dengan amarah, seolah mengingatkan mereka tentang kehadiran yang lebih besar di tempat ini, kehadiran yang tak boleh diganggu. Alia berbalik, dan di hadapannya berdiri sebuah sosok besar, bayangan kabut yang perlahan mulai menjelma menjadi makhluk yang lebih nyata. Sosok itu tinggi dan tegap, dengan wajah yang tersembunyi dalam bayangan hitam pekat. Hanya matanya yang tampak jelas, matanya yang berwarna merah menyala, penuh dengan kemarahan dan penderitaan. Kalian tak akan keluar dari sini, suara itu bergema dalam kepala Alia, menggetarkan seluruh tubuhnya. Kalian datang untuk mengungkap rahasia yang telah terkubur lama, tetapi tak ada yang bisa keluar dari tempat ini. Kalian akan terperangkap seperti mereka yang datang sebelum kalian. Alia merasakan dirinya tenggelam dalam kegelapan yang semakin menekan. Namun sebuah kilatan cahaya samar muncul di kejauhan.
menarik perhatiannya. "Reza!" Dia berteriak sekali lagi, memutuskan untuk mengejar cahaya itu. Meskipun kegelapan berusaha menahannya, dengan susah payah, Alia melangkah maju, menghindari bayangan gelap yang semakin mendekat. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti melawan sesuatu yang lebih besar, seperti melawan alam itu sendiri. Tangan-tangan bayangan itu mencoba menariknya kembali, tetapi Alia terus bergerak maju, berjuang untuk bertahan. Saat ia semakin mendekati cahaya itu, sosok Reza akhirnya muncul di hadapannya. Tetapi wajahnya tampak jauh lebih pucat, seperti seseorang yang telah dikuasai oleh kekuatan gelap. Matanya kosong, tidak ada lagi rasa takut atau kesadaran. Hanya ada keheningan yang mencekam. "Reza, kamu baik-baik saja?" Alia bertanya. Suaranya serak karena ketakutan yang mendalam. Reza hanya diam, tidak memberikan jawaban. Kemudian, Alia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Dalam tatapan Reza, ia melihat bayangan Noni. Wanita itu terbentuk dalam bola cahaya di sekitar kepala Reza. Seolah-olah roh Noni telah menguasai tubuh sahabatnya. "Reza!" Alia berteriak dengan suara yang hampir putus asa. "Bangun, ini bukan kamu." Tetapi Reza tidak bergerak. Sebaliknya, tubuhnya menggigil, dan mulutnya mulai terkatup rapat, seolah menahan sesuatu yang kuat dari dalam. Alia melihat wajahnya yang berubah oleh rasa sakit dan ketakutan yang dalam. Sesosok bayangan hitam keluar dari tubuh Reza, menyerbu ke udara dan membentuk wujud yang lebih besar, lebih mengerikan, dan lebih kuat. Alia mundur, ketakutan, tetapi ia tahu bahwa ini adalah pertempuran terakhir, pertarungan yang menentukan apakah mereka akan selamat atau tidak. "Kalian tidak bisa pergi," suara itu menggelegar di sekitar mereka. Tak seorang pun dapat melarikan diri dari kutukan ini. Alia memejamkan matanya, mencoba mengingat semua yang dia pelajari. Noni Belanda, rohnya yang terperangkap, balas dendamnya yang tak terpuaskan, dan kutukan yang lebih besar yang telah menyelimuti desa ini selama bertahun-tahun. Dia tahu mereka tidak hanya berhadapan dengan roh Noni, tetapi dengan sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang telah ada sejak jembatan itu pertama kali dibangun. Dengan penuh tekad, Alia meraih sebuah batu besar yang tergeletak di tanah dan mengangkatnya, memukul batu itu ke arah bayangan yang berusaha menelan mereka. Sebuah ledakan cahaya putih terjadi ketika batu itu menghantam makhluk itu. Dan seketika bayangan itu terpecah menjadi ribuan serpihan gelap yang terbang ke udara, menghilang dalam kegelapan. Alia jatuh ke tanah, napasnya terengah-engah. "Reza, kamu baik-baik saja?" ucapnya. Reza, yang tampaknya sadar kembali, memegang kepalanya dengan tangan gemetar, seolah baru terbangun dari mimpi buruk yang sangat panjang. "Alia, apa yang terjadi?" ucapnya. Suaranya hampir tak terdengar. Namun sebelum mereka bisa melanjutkan, suara tawa keras terdengar dari dalam kabut, membuat darah mereka membeku dalam ketakutan. Matahari mulai terbenam di balik pepohonan yang rapat, menciptakan bayangan gelap yang semakin panjang di atas tanah. Alia dan Reza masih terengah-engah, berbaring di tanah yang dingin, tubuh mereka lelah dan penuh luka. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sekitar mereka. Namun satu hal yang pasti, jembatan merah dan desa ini memiliki kekuatan gelap yang mengerikan.
Sebuah kekuatan yang telah ada sejak lama, menunggu untuk membalas dendam. Setelah menghadapi sosok bayangan yang hampir saja membinasakan mereka, mereka berdua merasa seperti terperangkap dalam sebuah lingkaran tak berujung. Mereka mencoba untuk bangkit, tetapi tubuh mereka terasa lemah. Seakan seluruh energi telah terkuras habis oleh kekuatan tak kasat mata yang masih mengintai. "Alia, kita harus keluar dari sini," Reza berbisik, suaranya penuh kegelisahan. Aku merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi kita." Alia menatapnya, tetapi matanya tampak kosong, seolah memandang jauh ke dalam kegelapan yang membungkus mereka. "Aku tahu," jawabnya pelan, "tetapi apakah kita bisa keluar dari sini?" Mereka berdua merasa terperangkap, namun mereka tahu mereka harus melawan. Dengan sedikit tenaga yang tersisa, mereka mulai melangkah menjauhi jembatan itu, berharap bisa menemukan jalan keluar. Mereka bergerak perlahan, berusaha menghindari kabut tebal yang mulai memenuhi setiap sudut desa. Ketika mereka melewati deretan rumah-rumah tua yang terlantar, suara langkah kaki terdengar di belakang mereka. Mereka berbalik cepat, tetapi tidak ada siapapun yang terlihat. Hanya kabut tebal yang bergerak perlahan di sepanjang jalan, seolah ada sesuatu yang mengikutinya. Tiba-tiba, suara tangisan perempuan yang familiar terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan lebih dekat dari sebelumnya. Suara itu berasal dari dalam salah satu rumah kosong yang ada di sebelah mereka. Seakan tidak bisa menahan rasa penasaran dan ketakutannya, Alia menggenggam tangan Reza dan menariknya menuju rumah itu. "Itu Noni, kan?" tanya Alia, suaranya hampir tak terdengar. "Aku tidak tahu, tapi kita harus berhati-hati," jawab Reza dengan napas terengah. Mereka mendekati pintu rumah, yang sudah mulai rapuh dan terbuka sedikit. Kabut di sekitar mereka semakin tebal, menambah suasana seram yang hampir tak tertahankan. Saat mereka masuk ke dalam rumah itu, mereka disambut oleh kegelapan yang sangat pekat. Mata mereka tak bisa melihat apapun, kecuali sedikit cahaya yang berasal dari lampu-lampu tua yang berkedip. Suara tangisan itu semakin keras, semakin dekat, hingga mereka merasa bisa merasakannya di dalam tubuh mereka. "Noni," Alia berbisik, "apakah itu kamu?" Tanpa diduga, suara tangisan itu berubah menjadi tawa yang menyeramkan, dan bayangan gelap muncul di hadapan mereka. Alia dan Reza menatap dengan ngeri pada sosok itu, sosok yang semakin lama semakin jelas. Seorang wanita dengan wajah yang pucat dan penuh luka, matanya yang kosong menatap tajam ke arah mereka. Seketika itu juga, pintu rumah itu tertutup dengan keras, mengurung mereka di dalam. Di depan mereka, sosok Noni berdiri dengan tangan terangkat tinggi, seolah siap untuk menyerang. Namun, sebelum Noni bisa melangkah lebih jauh, tiba-tiba sebuah suara keras terdengar di luar rumah. "Apa yang kalian lakukan di sini?" teriak seorang pria. Suaranya dalam dan penuh wibawa. Pintu rumah itu terbuka sedikit, dan di luar, seorang pria tua berdiri mengenakan pakaian tradisional desa. Keluar dari rumah ini, pria itu berteriak lagi. Kali ini suaranya lebih kuat, dan sosok Noni mundur seketika. Alia dan Reza merasa cemas, tetapi dengan cepat mereka mengikuti pria tua itu keluar dari rumah yang penuh dengan bayangan kelam. Pria itu membawa mereka menuju rumahnya, yang lebih aman dan lebih terang. Di dalam rumah pria tua itu,
Mereka akhirnya mendapatkan penjelasan yang lebih rinci tentang kutukan yang melanda desa ini. Noni adalah korban yang tak bersalah, pria tua itu menjelaskan. Dia adalah seorang wanita Belanda yang tinggal di desa ini pada masa penjajahan. Dia dibunuh oleh sekelompok orang yang tidak terima dengan kedatangannya. Setelah kematiannya, roh Noni terperangkap di antara dunia ini dan dunia lain, dan kini ia mencari mereka yang datang ke desanya untuk membalas dendam. Alia dan Reza mendengarkan dengan seksama. Namun saat pria tua itu melanjutkan cerita, sesuatu yang lebih mengerikan terungkap. Namun, pria tua itu melanjutkan, kutukan Noni tidak hanya melibatkan dirinya. Ada lebih banyak roh yang terperangkap di sini, roh-roh yang sudah lama terhukum karena kesalahan yang mereka buat. Dengan rasa takut yang semakin dalam, Alia dan Reza menyadari bahwa mereka mungkin telah melakukan kesalahan besar dengan datang ke desa ini. Mereka bukan hanya berhadapan dengan roh Noni, tetapi dengan seluruh kutukan yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Ada satu cara untuk keluar. Pria tua itu berbisik, tetapi itu akan mengorbankan kalian. Jika kalian ingin pergi, kalian harus mengungkap kebenaran, dan itulah harga yang harus dibayar. Kabut semakin tebal, dan langit malam tampak lebih kelam dari sebelumnya. Alia dan Reza kini berdiri di depan sebuah gerbang tua yang tertutup rapat, gerbang kematian. Menurut pria tua itu, hanya ada satu cara untuk keluar dari desa ini, mengungkap kebenaran yang telah lama dikubur dan membayar harga yang sepadan. Di bawah cahaya temaram obor, pria tua itu mulai menggali tanah di sekitar gerbang. Tangannya gemetar, seolah takut akan sesuatu yang akan muncul dari dalam tanah itu. Alia dan Reza hanya bisa menatap dengan ngeri saat sekop yang digunakan pria itu mengenai sesuatu yang keras, sebuah peti tua yang terkubur. Saat peti itu dibuka, bau busuk yang menyengat langsung menyeruak, membuat mereka mundur selangkah. Di dalamnya, ada tulang belulang seorang wanita, dan gaun putihnya masih utuh meskipun telah terkubur selama puluhan tahun. "Ini Noni," bisik Alia, tubuhnya gemetar. Pria tua itu mengangguk. Noni tidak mati secara wajar. Ia dibunuh dan jasadnya dikubur secara tidak layak. Arwahnya tidak akan pernah tenang sebelum kebenaran terungkap. Reza mengusap wajahnya dengan panik. "Jadi, jika kita mengungkap kebenaran ini, kita bisa keluar." Pria tua itu menatap mereka dengan pandangan kosong. Tidak sesederhana itu. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang, dan suara tawa menyeramkan bergema di sekitar mereka. Dari balik kabut, sosok Noni muncul. Wajahnya kini lebih jelas, pucat, dengan mata kosong yang menatap tajam ke arah mereka. "Kalian pikir bisa keluar begitu saja?" Suaranya bergaung, membuat udara sekitar menjadi lebih dingin. Alia dan Reza merasa tubuh mereka membeku. Pria tua itu berlutut dan berdoa dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Kutukan ini hanya bisa dihentikan jika seseorang membayar harga 1 jiwa untuk 1 jiwa. Ucapnya. Reza menoleh dengan panik. "Maksudmu, salah satu dari kita harus mati?" ucap Reza panik. Pria tua itu tidak menjawab. Tapi sorot matanya cukup untuk memberitahu bahwa itu adalah satu-satunya cara. Noni melangkah maju, tangannya terulur, siap mengambil salah satu dari mereka. Tapi sebelum ia bisa menyentuh mereka,
Pria tua itu berdiri dan menatap Noni dengan tegas. "Ambil aku," katanya pelan. Alia dan Reza terkejut. "Tidak," teriaki mereka. Namun sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, pria tua itu menancapkan belati ke dadanya sendiri. Darah mengalir di atas tanah, membasahi akar-akar pohon yang telah lama mengurung roh-roh yang terperangkap. Tiba-tiba, Noni berteriak kencang, tubuhnya mulai menghilang sedikit demi sedikit. Jeritan dari dunia lain terdengar saat gerbang tua itu mulai terbuka perlahan. Alia dan Reza jatuh terduduk, tubuh mereka gemetar. "Pergilah sekarang," suara pria tua itu melemah. "Sebelum kutukan ini kembali," ucapnya. Mereka tidak berpikir dua kali. Dengan sekuat tenaga, mereka berlari melewati gerbang yang kini terbuka, meninggalkan desa terkutuk itu di belakang mereka. Ketika mereka sadar, mereka sudah berada di pinggir jalan besar, tepat di depan tanda bertuliskan Desa Melaleuka. Mereka terengah-engah, saling menatap dengan wajah penuh ketakutan. Desa itu sudah tidak ada. Kabut telah hilang. Tidak ada tanda-tanda rumah, jembatan merah, atau gerbang kematian. Seakan desa itu tidak pernah ada. Namun, saat mereka berpikir semuanya telah berakhir, Alia merasakan sesuatu di sakunya. Ia merogoh dengan tangan gemetar dan menemukan sebuah liontin emas milik Noni. Dan di kejauhan, suara tawa pelan terdengar kembali. Mereka mungkin berhasil keluar, tapi kutukan itu belum berakhir. Jembatan Merah di Surabaya bukan sekadar saksi bisu sejarah. Konon, di balik kemegahannya yang berdiri sejak zaman kolonial, jembatan ini menyimpan dendam dan kutukan yang terus menghantui mereka yang melintasinya di waktu yang salah. Diceritakan, di masa penjajahan Belanda, seorang noni bernama Cornelia van der Veen, putri seorang pejabat tinggi Belanda, jatuh cinta dengan seorang pribumi bernama Raden Mas Wijaya. Namun, hubungan mereka tidak direstui. Sang ayah, yang murka mengetahui hubungan ini, memerintahkan agar Raden Mas Wijaya dieksekusi secara kejam di tepi jembatan merah. Cornelia yang menyaksikan kekasihnya meregang nyawa di jembatan itu, tak kuasa menahan kesedihan. Dalam keputusasaan, ia melompat ke sungai di bawah jembatan dan menghilang tanpa pernah ditemukan. Sejak saat itu, mitos mengatakan arwahnya tetap berada di sana, mencari kekasihnya yang telah tiada. Banyak saksi mata mengaku melihat sesosok perempuan berbaju putih berdiri di tepi jembatan saat larut malam. Sosok itu tampak menangis, terkadang menatap dengan mata kosong ke sungai di bawahnya. Namun, begitu didekati, ia menghilang begitu saja, meninggalkan bau melati yang menusuk. Beberapa pengendara yang melintas pada tengah malam juga mengalami kejadian aneh. Mesin kendaraan mendadak mati, suara tangisan lirih terdengar dari jembatan, atau melihat sosok perempuan melambaikan tangan meminta tumpangan. Namun, saat mereka menoleh ke belakang, kursi belakang kosong. Salah satu kisah paling terkenal terjadi pada seorang pria bernama Dani, seorang pengemudi ojek online. Suatu malam, ia menerima pesanan dari seorang wanita yang hendak menuju sebuah hotel dekat Jembatan Merah. Saat tiba di lokasi, wanita itu berpenampilan kuno, mengenakan gaun putih ala zaman kolonial dan berbicara dengan bahasa yang terdengar asing. Tanpa curiga, Dani mengantarnya. Namun, sesampainya di tujuan,
wanita itu tiba-tiba menghilang dari jok motor tanpa jejak. Yang tertinggal hanyalah bau melati yang menyengat dan bayangan samar yang terlihat di spion motornya. Sejak malam itu, Dani jatuh sakit tanpa sebab. Dalam mimpinya, ia selalu melihat Cornelia berdiri di tepi jembatan, menatapnya dengan tatapan kosong. Seakan-akan ia ingin menyampaikan sesuatu yang belum terselesaikan. Jembatan Merah bukan hanya menjadi saksi bisu sejarah peperangan, tetapi juga menjadi rumah bagi arwah yang tak tenang. Konon, siapapun yang mendengar tangisan dari jembatan itu, berarti sang noni Belanda telah memperhatikannya, dan mungkin akan membawanya ke dunia yang berbeda. Jika kamu ingin melintasi jembatan merah di tengah malam, pastikan untuk tidak menoleh ke belakang. Terima kasih sudah menonton kisah horor ini sampai akhir. Apakah kalian percaya kalau kutukan seperti ini benar-benar ada? Atau mungkin kalian punya pengalaman cerita horor sendiri? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan cerita horor lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.